Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani Indonesia dan sahabat pepaya tanah air. Pada video kali ini kita akan bercerita tentang penghasilan yang didapat seorang petani pepaya jenis California di Provinsi Riau. Menjadi petani pepaya California memang masih sangat prospek untuk kedepannya, terutama di daerah Riau, di mana harga pepaya California di sini masih cukup tinggi, sehingga pasar ataupun hasil panen mereka masih cukup bagus dijual dan harganya juga masih sangat bagus. Bahkan banyak orang meninggalkan profesi lamanya dan mengubah profesinya menjadi seorang petani pepaya California. Seperti cerita seorang petani pepaya California di Pekanbaru ini, yakni Mas Iwan. Mau tahu berapa hasil yang didapat Mas Iwan sebulannya dan bagaimana cerita dia meninggalkan profesi lamanya? Simak video ini sampai akhir dan jangan lupa berikan like dan subscribe serta share untuk berbagi informasi yang menginspirasi bagi kita semuanya. Ya minimal bersih-bersihnya 7 juta rata. 7 sampai 8. Kalau rata-ratanya lah. Itu sebulan ya? Ya. Itu bersih. Bersihnya ya. Karena kates 1000 batang itu kan kita bisa panen 1 ton per minggu. 1 ton itu kali kalau harga sekarang kan 27 lah kan. 2.700.000. Itulah dikali 4. Sisanya untuk beli pupuknya, perawatan. Tidak tanggung-tanggung, Mas Iwan meninggalkan profesi lamanya sebagai pekerja interior karena hasil pepaya California ini. Interior, bikin perabot, gipsun, pokoknya interior bagian perumahan, rumah-rumah mewah gitu. Sekarang gimana? Sekarang saya tinggal habis itu. Setelah menjadi petani pepaya. Ya, kayaknya lebih nyaman di tani gitu. Kalau di interior itu kita mau tidur gini mikir besok kerjaan belum selesai gitu. Kalau di tani agak ada ininya lah, ada nilai tambahnya lah, apanya pemikiran tuh nggak terlalu porsir. Itu aja. Kalau dari sisi hasil bang, sebagai interior dan petani pepaya, Lebih enak di petani, lebih enak, bahkan bisa gimana ya, anak saya sekolah sekarang udah, dulu waktu interior anak saya baru SD SMP gitu. Sekarang anak saya udah satu udah jadi lah ya, ibaratnya ya dari pepaya ini. Mungkin kalau saya di interior itu kan sifatnya freelance. Kita nggak kerja 1 hari nggak ada hitungannya. Kalau di tani saya mancing 2 hari nggak mungkin kata saya nggak panen besoknya kan itu. Itu perhitungan saya. Makanya memutuskan ini bang ya. Iya. Cuman kendala kita inilah lahan kita nggak punya. Biarpun kalau hamparan yang kosong itu, ini kan permasalahannya kita tumpang sari, sehingga pepaya kita kurang maksimal. Maksimal itu dalam arti kata pertumbuhan, kalau rasa terus mulusnya buah ya alhamdulillah lah selama ini masih dipuji orang. Waktu luang belum bisa ya kan. sewaktu-waktu namanya kita bermasyarakat diundang untuk bergotong royong, sekarang kita bisa karena saya nggak kehilangan. Seandainya tukang gaji saya 200, saya ikut gotong royong kan yang 200 saya hilang. Kalau sekarang enggak, 200 saya tetap berjalan. Itu kelebihannya petani. Tapi ya artinya petani yang sungguh-sungguh. Banyak petani juga yang gagal. Sungguh-sungguh lah, apapun kerjanya sungguh-sungguh. Jadi itulah Mas Iwan yang memiliki penghasilan di kisaran 8 sampai 10 juta sebulannya
dari profesinya menjadi seorang petani pepaya California. Dan enaknya lagi menurut Iwan, menjadi seorang petani ini meskipun 2 hari tidak ke kebun ataupun ke ladang, hasilnya sudah tetap jalan. Tentunya ini bisa didapatkan, hasil ini bisa maksimal dengan kerja yang sungguh-sungguh dalam artian menjadi seorang petani itu harus dikerjakan secara sungguh-sungguh, bukan main-main, sehingga hasilnya juga bisa maksimal seperti yang dirasakan Mas Iwan saat sekarang ini. Bahkan yang paling membanggakan lagi bagi Mas Iwan, dari hasil pertanian pepayanya ini ataupun kebun pepayanya ini, saat ini anaknya sudah lulus menjadi seorang anggota Polri, yang tentunya disekolahkannya ataupun biaya semuanya itu berasal dari hasil pertaniannya ini. Tidak hanya itu, Mas Iwan juga mengaku menjadi seorang petani itu tidak terikat dengan pekerjaan, karena dia selalu bisa meluangkan waktu untuk bermasyarakat ataupun dengan sosial sekitarnya. Karena dia tidak terikat dengan pekerjaannya, dia bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan-kegiatan lain yang selama ini tidak bisa dijalaninya ketika berprofesi sebagai pekerja di sektor interior. Dalam kacamata Mas Iwan, memang pepaya California masih sangat prospek untuk di daerah Riau dan Sumatera khususnya, karena pangsa pasarnya sangat jelas, banyak kebutuhan, terutama daerah pesisir, terutama Batam, Kepulauan Riau, hingga bahkan ada yang menyeberang sampai ke Singapura. Baik sahabat petani dan sahabat pepaya tanah air, semoga cerita Mas Iwan ini bisa menginspirasi kita semuanya, bisa memotivasi perjalanan hidup kita, dan tentunya semangat terus dan ikuti terus kisah-kisah inspirasi di channel kami ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.